warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dila Arsita, NPM 2101020206, jurusan Pendidikan Agama Islam, mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam, dengan dosen Bapak Selamat Pohan SAGMA. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang aliran-aliran pendidikan Islam dan aliran-aliran pendidikan umum. Yang pertama itu pengertian aliran pendidikan Islam. Secara etimologi, kata aliran adalah bentuk nomina dari kata alir yang kemudian mendapatkan akhiran an yang berarti haluan. Pendapat dan paham kemudian telah di literatur Arab tentang aliran disebut dengan al-mazhab. Kata aliran atau mazhab secara terminologi adalah pendapat atau pemikiran seseorang dalam memahami sesuatu, baik dalam bidang filsafat, hukum, politik, ekonomi, dan lain-lain. Aliran-aliran pendidikan Islam dalam persepsi awal jika dilihat dengan aliran pendidikan Islam dalam persepsi awal jika dilihat dengan aliran-aliran pendidikan umum, sekilas tidak ada perbedaan, karena masalah pendidikan sangat berpengaruh pada proses pendidikan itu sendiri. Sudut yang berbeda tentang pendidikan, perbedaan tersebut akhirnya menghasilkan 3 aliran dalam konteks aliran pendidikan umum. Jadi, pengertian aliran-aliran pendidikan Islam adalah kelompok para pakar ahli didik yang berhaluan pada pendapat berdasarkan potensi manusia sesuai ajaran Islam. Di sisi lain, pada pendidikan Islam tentang aliran Islam mengemukakan tidak ada perbedaan. Ini didasarkan pada pola pemikiran dalam memahami teori terhadap peserta didik. Tapi, setidaknya ada yang berpendapatan aliran pendidikan Islam tidak sama dengan aliran pendidikan umum. Baiklah, selanjutnya pembagian aliran-aliran pendidikan Islam. Adapun yang dimaksud aliran-aliran pendidikan Islam mengemukakan yaitu yang pertama itu aliran munazalah, yaitu anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Hal ini sesuai dengan pembawaan sejak lahir yang berupa akal, kecenderungan, bakat, dan lain-lain. Tokohnya adalah Ibnu Sina. Dan yang kedua itu ada aliran Quwah Asy-Syahwa. Aliran Quwah Asy-Syahwa ini yaitu bahwa lingkungan luar yang memiliki peran dalam pembentukan akal anak. Hal ini merupakan konsep yang cenderung perlu sebuah proses bimbingan dalam pembentukan lahirnya potensi yang ada pada anak tersebut. Tokohnya adalah Ibnu Khaldun. Selanjutnya ada aliran Quwah al-Ghazab. Aliran Quwah al-Ghazab yaitu aliran yang berpendapat bahwa pembentukan anak tergantung dari faktor internal, yaitu keluarga, atau faktor luar, yaitu berupa pendidikan formal dan lingkungan sosial. Tokohnya itu ialah Imam Al-Ghazali. Baiklah, selanjutnya aliran-aliran pendidikan umum. Yang pertama itu adalah aliran nativisme. Aliran ini mempunyai doktrin filosofi yang sangat berpengaruh terhadap pemikiran, pendidikan, bahkan aliran ini pernah mewarnai dunia pemikiran pendidikan. Tokohnya adalah Arthur Schopenhauer pada tahun 1788 sampai dengan 1860, yang berpandangan bahwa anak yang lahir sudah memiliki potensi yang mempengaruhi hasil dari perkembangan selanjutnya. Pendidikan sama sekali tidak mempunyai daya atau kekuatan untuk mempengaruhi anak. Pendidikan hanya memberi polesan ke kulit luar dari tingkah laku sosial. Sedangkan bagian internal dari kepribadian anak didik tidak dapat ditentukan aliran ini. Pesimisme karena tidak adanya kepercayaan akan nilai-nilai dari pendidikan sehingga anak itu diterima apa adanya. Selanjutnya itu ada aliran naturalisme, yaitu pandangan yang ada pada persamaannya dengan nativisme tadi.
adalah naturalisme yang dipelopori oleh Z.Z. Rosen pada tahun 1712 sampai 1778. Naturalisme mempunyai pandangan bahwa setiap anak yang lahir di dunia mempunyai pembawaan baik. Namun, pembawaan tersebut akan menjadi rusak karena pengaruh lingkungan. Sehingga naturalisme sering disebut negativisme. Naturalisme memiliki prinsip tentang proses pembelajaran. Kemudian terjadi interaksi antara pengalaman dengan kemampuan pertumbuhan dan perkembangan di dalam diri secara alami. Selanjutnya ada aliran empirisme. Tokoh utamanya adalah John Locke pada tahun 1634 sampai dengan 1704. Dilahirkan di Inggris dari keluarga terdidik, ia dianggap sebagai pemberi titik terang dalam perkembangan psikologi. Dikarenakan teorinya seakan memberi paradigma baru dalam aliran empirisme. Tokoh utamanya adalah John Locke. Dilahirkan di Inggris dari keluarga terdidik, karena teorinya seakan memberi paradigma baru dalam pemikiran pendidikan. Teorinya yang terkenal adalah teori tabula rasa, yang mengakibatkan anak yang baru lahir bagaikan kertas putih bersih atau kosong atau meja yang berlapis lilin di atas, karena itu dapat ditulis apa saja sesuai dengan keinginan pendidikan. Teorinya yang terkenal adalah teori tabula. Selanjutnya yang terakhir ada aliran konvergensi, yaitu aliran ini diperkenalkan oleh seorang ahli ilmu jiwa yang berkebangsaan Jerman bernama William Sturm. Lahir di Jerman pada tanggal 28 April tahun 1871. Bahwa antara hereditas dan milium saling berkaitan dan saling memberi pengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Secara kodrati, manusia telah dibekali dengan bakat dan potensi. Akan tetapi, untuk berkembang ke arah yang lebih baik, perlu adanya pengaruh dari luar berupa tuntunan dan bimbingan melalui pendidik. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabil akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.